Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan Psikologi Agama. Hari ini kita akan membahas materi kedua, yaitu Sejarah Psikologi Agama. Materi ini disampaikan pada program studi Psikologi Islam, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, semester genap tahun akademik 2025/2026. Psikologi agama merupakan kajian ilmiah tentang pengalaman, keyakinan, perilaku, dan pengaruh agama dalam kehidupan manusia. Bidang ini berkembang secara bertahap, dimulai dari filsafat, teologi, mistisisme, hingga psikologi modern. Pada masa filsafat kuno, berbagai tradisi besar membahas tentang jiwa. Di Yunani kuno, Plato dan Aristoteles menjelaskan jiwa atau psike sebagai pusat kesadaran. Di India, Hindu dan Buddhisme menekankan kontemplasi, meditasi, serta pelepasan diri dari penderitaan. Sementara di Tiongkok, Konfusianisme menekankan moralitas dan harmoni, sedangkan Taoisme menekankan keseimbangan kosmik. Pada abad pertengahan, tokoh Islam dan Kristen berkontribusi memahami agama dan jiwa. Al-Ghazali menekankan tazkiyatun nafs, Ibn Sina membahas hubungan fisik-psikis, dan Ibn Khaldun melihat agama sebagai faktor sosial. Sementara itu, Santo Agustinus menilai hati manusia gelisah tanpa Tuhan, dan Thomas Aquinas mengintegrasikan iman dengan rasio. Pada masa pencerahan abad ke-17 hingga 18, agama mulai ditinjau secara kritis oleh filsuf modern. Muncul aliran rasionalisme yang dipelopori Descartes dan Spinoza, serta empirisme yang dikembangkan Locke dan Hume. David Hume bahkan menilai agama sebagai hasil dari ketakutan dan imajinasi manusia. Tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman. Sejak saat itu, psikologi dipisahkan dari filsafat dan teologi. Agama pun mulai dikaji dengan metode ilmiah, melalui eksperimen, observasi, dan introspeksi. Beberapa tokoh penting dalam psikologi agama antara lain, William James, yang meneliti pengalaman religius pribadi, Sigmund Freud, yang menganggap agama sebagai ilusi, Carl Gustav Jung, yang melihat agama sebagai simbol ketidaksadaran kolektif, Émile Durkheim, yang memahami agama sebagai fenomena sosial, serta Gordon Allport, yang membedakan orientasi religius intrinsik dan ekstrinsik. Aliran psikoanalisis memberikan pandangan yang berbeda. Freud menganggap agama sebagai ilusi neurotik. Sebaliknya, Jung menilai agama sebagai kebutuhan psikis yang sehat. B.F. Skinner, tokoh behaviorisme, melihat agama sebagai hasil conditioning atau pembiasaan. Pendekatan ini lebih fokus pada perilaku religius yang dapat diobservasi. Psikologi humanistik dan transpersonal juga berkontribusi. Abraham Maslow menjelaskan bahwa pengalaman puncak atau peak experience identik dengan pengalaman religius. Viktor Frankl, melalui logoterapi, menekankan makna hidup yang diperoleh melalui spiritualitas. Sementara psikologi transpersonal pada tahun 1960-an mengkaji kesadaran mistik, meditasi, dan spiritualitas lintas agama. Pada abad ke-20 hingga 21, terjadi integrasi antara praktik timur dan barat. Meditasi Buddhis atau mindfulness mulai diadopsi dalam psikoterapi modern. Yoga, Zen, dan Tao dipelajari dalam kerangka ilmiah. Selain itu, sejak 1990-an dialog antara psikologi barat dengan psikologi Islam semakin menguat. Pada tahun 1980 hingga 2000, muncul kesadaran untuk mengembangkan psikologi berbasis Islam. Malik Badri melalui karyanya Dilemma of Muslim Psychologist menyerukan integrasi antara wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan psikologi modern. Dalam kerangka ini, konsep nafas, qalb, ruh, dan akal digunakan untuk membangun psikologi religius. Memasuki era digital tahun 2000 hingga 2025, penelitian psikologi agama semakin interdisipliner. Bidang ini terhubung dengan neuroscience, sosiologi, dan studi agama. Muncul neuroteologi, yang meneliti otak dalam pengalaman religius.
Psikologi positif yang dipelopori Martin Seligman menekankan peran agama dalam meningkatkan kesejahteraan, harapan, dan resiliensi. Mindfulness juga diadaptasi menjadi terapi ilmiah berbasis kesadaran penuh. Psikologi Islam modern berfokus pada pengembangan terapi Islami. Contohnya ruqyah syariah, zikir, dan konseling Islami. Pendekatan ini mencoba mengintegrasikan psikoterapi modern dengan nilai-nilai spiritual Islam. Penelitian terbaru pada tahun 2020 hingga 2025 banyak diarahkan pada peran agama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu, juga diteliti hubungan religiusitas dengan kesehatan mental, seperti depresi, stres, dan kecemasan. Fenomena spiritualitas digital, seperti ibadah dan dakwah melalui media sosial, juga menjadi sorotan penting. Berikut daftar referensi yang bisa digunakan untuk bacaan lanjutan. Demikianlah perjalanan sejarah psikologi agama, mulai dari filsafat kuno hingga era digital saat ini. Semoga materi ini bermanfaat dalam memperkaya pemahaman kita tentang hubungan antara agama dan jiwa manusia. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.